Junyu sedang mabar dan hendak terjun ke Paradise Resort. Temannya mengabarkan ada peristiwa besar 5 menit yang lalu. Ia segera menyalakan TV di ruang tamu, namun sinyalnya mendadak hilang. Seketika ponselnya berbunyi memberikan peringatan bencana. Masih bingung, ia berjalan perlahan ke balkon dan melihat warga apartemen berlarian keluar dengan panik. Ia bahkan melihat mobil pemadam kebakaran kehilangan kendali dan menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Junyu segera menelepon ambulans, namun sedetik kemudian, ketakutan, ia menatap kacau kerumunan itu. Sementara itu, seorang gadis pulang sekolah teriak memanggil ibunya. Sang ibu segera memeluknya, namun ternyata gadis itu terinfeksi dan sedetik kemudian, gadis itu menerjangnya ke lantai dengan ganas. Dia tersadar oleh ketukan pintu, lalu mengintip lewat lubang pintu, tapi tak ada siapapun. Saat Junyu membuka pintu, seorang asing menerobos masuk mengaku tetangga. Meski Junyu tak pernah melihatnya, Junyu menarik kerahnya untuk mengusirnya. Namun pria itu memohon tinggal karena di luar kacau oleh orang terinfeksi. Sambil mengulur waktu, ia izin ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar siaran radio bahwa gigitan virus akan menguasai otak lewat darah. Saat Junyu membuka laci, pria itu keluar dari kamar mandi. Junyu menodongkan pisau agar pria itu pergi. Pria itu memohon tinggal sejam, tapi Junyu menanyakan luka di tangannya. Saat sadar, pria itu menghapus darahnya, namun matanya memerah. Junyu mengusirnya, sementara pria itu melihat matanya berdarah di cermin. Ia mulai bermutasi dan tulangnya berderak. Junyu ketakutan. Lalu pria itu mencoba keluar tapi terlambat. Tiba-tiba ia menerjang Junyu. Junyu mendorongnya keluar dan menutup pintu, lalu memukul tangan pria itu dengan punggung pisau. Setelah berhasil mengusir pria itu, ia melihat pria tersebut tewas dimakan zombie besar di luar. Dengan takut, ia melihat lantai penuh darah. Ia segera mengganjal pintu dengan kulkas. Namun saat mencoba menelepon bantuan, sinyal hilang. Tiba-tiba ada pesan dari keluarganya agar ia tetap bersembunyi menunggu bantuan. Ia pun mulai mendata sisa makanan. Besoknya, ia mengunggah foto dirinya memegang papan pesan ke media sosial. Di aplikasi, ia melihat orang nekat bergelantungan di jendela demi sinyal lalu terjatuh. Lewat TV, ia melihat zombie meraung ke arah wanita. Ia pun menerbangkan drone dan melihat apartemen penuh zombie tanpa penyintas. Malamnya, suara tembakan membangunkannya. Seorang polwan sedang melawan zombie, namun ia akhirnya tewas diterkam karena suara pistolnya memancing lebih banyak massa. Junyu yang biasanya penakut pun akhirnya tak bisa menahan diri. Ia mulai berteriak. Dia berteriak keras, berusaha menarik perhatian para zombie agar menjauh, tapi para zombie sama sekali tidak terpengaruh. Malah teriakan itu justru menarik zombie ke arahnya. Seekor zombie bertubuh besar mendobrak pintu kamar. Junyu berusaha menahan pintu dengan kulkas, tapi kekuatan zombie itu terlalu besar. Pada saat itu juga, ia mendapat ide, dengan cepat melompati pagar keluar. Zombie itu meleset menerjang. Ia pun lolos. Saat itu ia melihat polisi wanita tadi sudah jadi zombie. Kembali ke rumah, ia segera memperkuat pintu. Ia menyadari serangan tadi membuat isi kulkas tumpah, membuat sisa makanan makin langka. Hari berlalu, stok makanannya menipis hingga ia terpaksa mengganjal perut dengan arak simpanan ayahnya. Sialnya, iklan mie ramen di TV membuat Junyu tak tahan dan melahap mie instan terakhirnya. Mie lezat itu sempat menghiburnya, namun ia tak sengaja menumpahkan botol air. Saat ke dapur, ia sadar air sudah mati dan sangat menyesal. Ia terpaksa menjilati sisa air di meja dengan malu. Hari berikutnya, TV hanya menayangkan berita serupa sementara makanan sudah habis. Saat Junyu putus asa, ibunya mengirim pesan suara. Karena tak ada sinyal, Junyu nekat memanjat pagar balkon demi mendengar isi pesan itu. Tak disangka, isi pesannya ternyata seperti ini. Dari seberang terdengar jeritan memilukan, kemungkinan besar nasib ibu Junyu sudah sangat buruk. Junyu hampir kehilangan akal. Ia melampiaskan amarahnya dengan membanting barang-barang di sekitarnya. Namun, semua itu sama sekali tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia ingin membalas dendam pada para zombie itu. Setelah membuka pintu, ia langsung menghantam kepala salah satu zombie dengan keras. Ia sengaja membuat suara di lorong, berharap semua zombie datang mencarinya. Di tikungan, ia melihat zombie sedang makan. Itu penyusup rumahnya dulu. Saat zombie itu merangkak mendekat, Junyu memakinya. Tiba-tiba, sekelompok zombie muncul dari kanan. Ia panik dan lari, tapi di depan pun ada gerombolan lain. Ia buru-buru menekan tombol lift, dan tepat saat zombie mendekat, pintu terbuka. Zombie pun berhamburan keluar. Junyu selamat karena sembunyi di tumpukan barang. Saat zombie pergi, ia bergegas pulang, namun terpaksa sembunyi lagi di balik dinding karena ada suara. Ternyata itu cuma zombie buta. Junyu pun masuk rumah dan mengunci pintu, tapi suara itu memancing zombie lain yang ternyata masih punya ingatan dan mencoba mendobrak masuk. Malamnya dia lihat kota meledak dan listrik padam. Itu membuatnya putus asa. Dia pun hendak mengakhiri hidup agar mati sebagai manusia. Namun, saat naik ke bangku, sinar inframerah menyorot wajahnya dari gedung seberang. Mendadak, dia tak ingin mati. Dia berjuang sekuat tenaga, untung talinya tak kuat sehingga dia pun selamat. Sinar itu menunjuk dua kata di dinding dan berkata, Ternyata di seberang sana ada seorang gadis cantik. Melihat ada penyintas lain seperti dirinya, Junyu sangat gembira dan melambaikan tangan. Mereka berjanji akan saling menghubungi lagi besok pagi pukul 7, lalu kembali ke kamar masing-masing. Gadis itu, Yubin, juga terjebak namun lebih ahli bertahan hidup. Ia mengatur pola makan hariannya dengan sangat ketat dan memasang perangkap zombie. Besoknya, mereka bertukar nama. Sadar Junyu sudah lapar, Yubin ingin mengirim makanan dengan mengikatkan tali di antara dua gedung. Tapi hasilnya,
Junyu menggunakan drone miliknya untuk menarik tali pengirim makanan dari Yuping ke gedungnya. Saat hendak makan kenyang, ia sadar zombie pemadam kebakaran menemukan tali tersebut. Junyu memperingatkan Yuping, namun zombie pemadam kebakaran tersebut menarik talinya hingga Yuping terbentur meja dan pingsan. Menakutkannya, zombie itu masih ingat cara memanjat dan mulai memanjat ke lantai atas. Junyu pun sadar bahwa situasinya kini menjadi semakin gawat. Junyu mengambil botol dan melemparnya untuk memancing zombie, tapi zombie tak acuh. Melihat zombie hampir memanjat ke lantai kanan, Junyu segera menerbangkan drone untuk mengganggunya. Cara ini berhasil sebentar sebelum drone dipukul jatuh, tepat saat zombie hampir naik ke atas. Untungnya Yubing bangun tepat waktu saat hujan deras turun. Mereka segera mengumpulkan wadah untuk menampung air, sementara Yubing mengamati dengan teropong. Lantai 8 salah satu gedung tampak kosong. Persediaan makanan pun menipis. Untuk bertahan hidup, mereka harus mencari makan. Malamnya, supaya senyap, Junyu membalut kaki dengan handuk, membawa tongkat bisbol, lalu keluar. Di lorong, ia mengambil kunci dari jasad tetangga dan masuk ke rumahnya. Ia melihat seseorang terbaring di kamar, melempar sepatu ke arahnya, namun tidak ada reaksi. Ia menggeledah ruangan. Di kulkas yang berbau busuk, ia menemukan minuman kaleng layak konsumsi. Di kamar mayat, ia mendapat makanan kaleng dan 2 walkie-talkie. Saat hendak pergi, ia nekat melihat wajah mayat di ranjang. Tiba-tiba, zombie menerkam dari belakang. Junyu menjadikan mayat itu tameng guna menghindari gigitan. Ia lari sekencang mungkin kembali ke rumah, lalu melahap hasil buruannya. Makanan paling mengenyangkan baginya belakangan ini. Usai kenyang, ia mengirim kotak berisi walkie-talkie dan sisa makanan ke prajurit muda via tali. Besoknya, prajurit itu berterima kasih lewat radio. Junyu terharu mendengar suara manusia lagi. Sejak itu, mereka rutin mengobrol. Tanpa dukungan ini, mungkin mereka sudah menyerah. Suatu hari, terdengar suara seperti hujan. Saat Junyu hendak menampung air, jendela menunjukkan langit cerah. Ternyata itu suara langkah kaki zombie. Tiba-tiba, para zombie bergerak serempak ke arah yang sama. Melihat itu, kedua orang tersebut segera tiarap di lantai tanpa berani bersuara karena takut. Namun, saat prajurit muda hendak mengambil kapak, ia tak sengaja menjatuhkan rak hingga suaranya menarik perhatian zombie. Mereka mulai mendekati kamar kanan, dan ia mendengar langkah kaki zombie semakin dekat. Ia berdiri terpaku, bingung harus berbuat apa. Dalam panik, Junyu bertanya nomor rumahnya. Tepat saat zombie sampai di depan pintu, terdengar suara telepon dari rumah sebelah yang mengalihkan perhatian mereka. Ternyata Junyu menelepon tetangganya. Prajurit muda itu pun bernapas lega dan terduduk di lantai karena banyaknya zombie di sana. Sadar bahwa rumah tak lagi aman, mereka memutuskan pindah ke sisi kanan mencari lantai tanpa zombie. Usai berkemas dan mengikat tali, Yubing langsung melompat mendahului Junyu. Puluhan zombie menyerang, namun ia dengan lincah berhasil menghindar dan menerobos kerumunan hingga Junyu terkesima. Tapi zombie terlalu banyak. Saat menemukan senjata, ia tiba-tiba dijatuhkan oleh zombie. Di saat kritis, sebuah kepala zombie langsung dihancurkan dengan tongkat. Ternyata Junyu juga turun dari atas untuk membantu. Mereka berdua bertarung berdampingan dan berhasil menerobos kepungan zombie. Mereka masuk ke dalam gedung dan segera menutup pintu kaca. Tepat 1 detik sebelum pintu itu dihancurkan, mereka akhirnya berhasil naik lift ke lantai atas. Benar saja, lantai ini benar-benar kosong. Mereka mulai mencoba membuka pintu kamar. Saat itu, di lorong muncul seekor zombie. Hanya satu saja. Ketika Junyu hendak maju untuk mengatasinya, zombie menyerbu. Yubing mencoba buka pintu, sementara Junyu menarik jaring besi untuk menahan mereka. Namun zombie menariknya jatuh. Junyu memukul dengan tongkat baseball. Tiba-tiba pintu terbuka, Yubing ditarik masuk, dan granat asap menggelinding ke arah Junyu. Paman menyelamatkan mereka. Di rumah, Paman menuangkan air, tapi Yubing waspada karena yakin lantai ini kosong. Setelah Paman minum duluan, mereka tenang dan mulai makan. Paman bilang makanan cukup sampai tim penyelamat datang. Mendengar itu mereka terharu. Akhirnya ada harapan di dunia kiamat. Yubing tanya soal anak Paman setelah lihat foto. Paman menjawab penuh makna. Yubing merasa pusing lalu mereka berdua pingsan. Ternyata makanan mereka telah diberi obat oleh Paman yang jahat itu. Dia mengikat Junyu, lalu menyeret Yubing ke dalam sebuah kamar anak-anak. Si Paman keluar, mengunci pintu, lalu melepas tali di sampingnya. Ujung tali itu terikat pada istrinya, yang sudah jadi mayat hidup. Karena tak tega membunuhnya, dia menipu para penyintas untuk dijadikan makanan bagi istrinya. Mungkin anaknya juga sudah dimakan. Setelah Paman melepaskan tali, zombie itu langsung menerkam Yubing. Yubing ketakutan dan menjerit histeris. Tapi tak lama kemudian, ruangan itu menjadi sunyi. Paman itu merasa sangat heran, lalu membuka pintu kamar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya zombie itu hanya menggigit leher pamannya. Ternyata tadi Yubing menutupi perutnya dengan bantal, sehingga berhasil lolos dari bahaya. Paman yang digigit tak melawan karena cinta pada istrinya. Ia membiarkan dirinya dimakan. Yubing tak sanggup melihatnya lalu menembak mati keduanya. Suara tembakan menarik perhatian zombie yang langsung menyerbu ke atas. Junyu dan Yubing sadar paman itu jahat, maka ucapannya soal tim penyelamat bohong. Keduanya merasa putus asa, takut jadi zombie. Yubing minta Junyu menembaknya, tapi Junyu tak tega. Saat bersitegang, Junyu mendengar helikopter tim penyelamat pemerintah. Yubing menangis haru, harapan kembali muncul. Mereka menuju atap gedung agar mudah ditemukan tim penyelamat. Keduanya bersenjata lengkap, menerobos nekat, dan berlari kencang ke atap sambil dikejar zombie. Namun zombie itu sangat cepat dan segera menyusul. Junyu menyuruh Yubing naik duluan memanggil bantuan, sementara ia menahan zombie. Saat Yubing sampai di atap, helikopter tak ada. Junyu pun tiba, dan saat memandang langit kosong, keduanya merasa putus asa. Hanya dalam waktu yang sangat singkat setelah itu, para zombie yang haus darah pun segera menyerbu naik ke atas, sehingga memaksa mereka berdua terpojok hingga ke ujung tanduk yang sangat berbahaya. Menghadapi gelombang demi gelombang zombie yang terus-menerus berdatangan tanpa henti, jumlah sisa amunisi peluru yang masih mereka miliki saat ini benar-benar terasa tak berarti apa-apa sama sekali.
Saat peluru terakhir habis, nyawa mereka mulai terancam. Tapi mendadak, deru helikopter terdengar dari belakang mereka. Itulah tim penyelamat yang mereka tunggu-tunggu. Dengan kekuatan tembakan dahsyat yang berhasil menahan serbuan para zombie. Akhirnya, kedua orang itu berhasil diselamatkan dan benar-benar selamat. Tak lama kemudian, sinyal komunikasi pulih, dan Junyu melihat notifikasi panggilan tak terjawab di ponselnya. Setelah itu, ia pun tersenyum bahagia.